Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bagaimana dengan kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu. Sebelum saya akan mempresentasikan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin mengganggu waktunya. Di sini saya kenapa mengundang Bapak Ibu ke sini dalam rangka akan mempresentasikan tugas akhir saya di kelas 13 diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Tugas yang terakhirnya itu yaitu membuat rencana tindak lanjut modul 3 pendidikan kebugaran. Saya mengambil festival olahraga permainan tradisional dengan model sport education. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tadi festival permainan tradisional. Latar belakangnya dulu. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, peserta didik kita juga ikut berpartisipasi dalam perkembangan tersebut. Karena terlalu asik menggunakan gadget, sehingga mereka lupa akan tugas pentingnya yaitu aktif bergerak. Kan kita sering melihat ya kalau sekarang itu kan perkembangan teknologi itu kan sudah semakin pesat. Terus kebanyakan peserta didik pada main HP. Benar kan Bapak Ibu ya? Media sosial. Nah, sehingga mereka lupa akan tugas gerak mereka, aktivitas bergerak untuk tubuh mereka. Padahal kita semua tahu bahwa kebugaran merupakan salah satu elemen yang paling penting untuk hidup aktif di masyarakat. Dengan memiliki tubuh yang bugar, maka kita memiliki peluang satu langkah lebih maju untuk hidup sehat. Nah, Bapak Ibu, melalui pendidikan kebugaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan dan menjaga gaya hidup yang aktif dan sehat melalui aktivitas permainan tradisional yang sering mereka mainkan. Dan mungkin mereka juga sudah tidak familiar lagi dengan permainan tradisional tersebut. Salah satu alasan pemilihan permainan tradisional, kenapa saya memilih permainan tradisional? Karena sebagai media menumbuhkan kebiasaan gerak pada peserta didik adalah aktivitas yang sering mereka mainkan, atau aktivitas permainan merupakan bagian dari dunia anak. Bahkan dalam konteks belajar pun, motivasi dan keikutsertaan peserta didik akan lebih tinggi ketika sebuah permainan dilakukan. Selanjutnya, dengan tema permainan tradisional ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengeksplor pengetahuannya terkait dengan ragam permainan tradisional yang akan mereka pilih. Dengan begitu, diharapkan tumbuh kesadaran dan tanggung jawab akan pilihan yang telah disepakati bersama. Dan juga dapat menyesuaikan dengan proyek yang nanti akan disusun. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada tujuan dan indikator. Tujuannya yang pertama menumbuhkan keterampilan abad 21. 4C itu ada communication, collaboration, critical thinking, dan juga kreativitas. Untuk communication itu komunikasi. Jadi peserta didik mampu berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Yang kedua kolaborasi. Jadi kan misalkan kolaborasi itu kan tiap anak kan pasti pemikirannya berbeda-beda. Yang satu anak tersebut A, yang satunya B, kita jadikan satu. Itulah namanya kolaborasi. Yang ketiga critical thinking. Nah, critical thinking itu peserta didik dapat atau mampu mengevaluasi teman sejawatnya. Dan yang terakhir menumbuhkan kreativitas mereka. Karena sebenarnya setiap anak itu unik, Bapak Ibu. Mereka mempunyai banyak sekali pemikiran yang berbeda. Nah, dari pemikiran yang berbeda itulah kita jadikan satu. Makanya kenapa peserta didik dibilang unik? Itu karena mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Seperti itu. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran pentingnya aktivitas gerak yang meningkatkan kualitas kebugaran diri dan memanfaatkan waktu luang untuk diisi dengan aktivitas gerak yang bermanfaat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjadi influence bagi rekan-rekannya untuk aktif bergerak.
Jadi bukan hanya mereka melakukan gerak saja, tapi mereka juga bisa mencontohkan, memberikan contoh pada adik-adik kelas mereka. Seperti itu. Untuk indikatornya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, peserta didik dapat saling menumbuhkan keterampilan tadi. Yang apa aja Bapak Ibu? Communication, Oke, bagus sekali. Berarti Bapak Ibu sudah menyimaknya dengan baik. Nah, ada 4C dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas yang akan dilaksanakan. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan hasil presentasi proyeknya, sehingga peserta didik yang lain dapat memahami tujuan dari aktivitas tersebut dilaksanakan dikaitkan dengan komponen kebugaran jasmani yang dicapai. Komponen kebugaran jasmani yang dicapai itu perlu Bapak Ibu tahu ada 4 kalau nggak salah. Ada kelenturan, kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas, dan terakhirnya itu kecepatan. Lanjut Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada capaian, langkah, dan peran. Capaiannya dalam proses rancangan yang saya buat itu menumbuhkan keterampilan tadi, yang 4C tadi Bapak Ibu. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mereka tentang kebugaran jasmani, yang kekuatan, kecepatan, kelenturan, dan daya tahan kalau nggak salah. Yang terakhir, menambah referensi aktivitas gerak untuk menambah referensi aktivitas gerak yang banyak untuk kegiatan sehari-hari. Untuk langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, berkoordinasi. Nah, nanti dalam memberikan atau menerapkan rancangan pembelajaran ini, nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali murid kelas, maksudnya wali kelas, dan tenaga pendidik, serta pembagian tugas. Yang kedua, penjelasan proyek. Jadi penjelasan tentang rancangannya nanti apa aja dan yang akan dilaksanakannya. Yang ketiga, penetapan komponen kebugaran dan permainan tradisional oleh murid. Untuk perannya, nanti guru PJOK sebagai lokomotif. Dan Bapak Ibu semuanya nanti sebagai fasilitator, di mana berfungsinya itu fasilitator bila mana ada peserta didik yang kurang memahami atau kurang mampu, kita bisa membimbing mereka seperti itu. Lanjut, yang ketiga, peserta didik sebagai pengawas event, panitia, narasumber, peserta, wasit, main dalam permainan, penonton, supporter, dan juga sebagai analisis kebugaran jasmani. Jadi seperti tadi, nanti semuanya itu akan kita libatkan kepada peserta didik. Kita sebagai guru cuma menjadi fasilitatornya saja. Lanjut Bapak Ibu, nah untuk struktur program dan mitra komunitas belajar, itu pertama, saya melakukan kegiatan kokurikuler. Kokurikuler ini artinya di luar jam pembelajaran dan tertuang di kalender pendidikan sekolah. Nah, untuk objeknya seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 UPTD SDN 3 Margamulia. Kegiatannya akan dimulai pada 19 sampai 20 Desember 2024. Ini itu kalau nggak salah, kemarin saya sudah lihat itu setelah selesai melakukan asesmen sumatif akhir semester. Nanti ada remedial, nah minggu depannya baru kita lakukan festival permainan tradisional. Yang keempat, membina kepala sekolah. Yang kelima, koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan guru PJOK. Dan yang keenam, guru dan tenaga pendidik sebagai fasilitator. Untuk strukturnya saya ada 4 nih Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum melakukan festival tersebut, mereka melakukan persiapan dan perencanaan itu 2 minggu Bapak Ibu. Jadi kan sebelum kita ke hari H kan pasti ada simulasinya dulu nih. Kita terangkan dulu. Kelas 6 yang menjadi panitia siapa? Yang menjadi penanggung jawab ini siapa? Yang menjadi penanggung jawab egrang, bakyak siapa kita bagi? Kelas 4, kelas 5 juga sama. Nanti digabungkan jadi satu. Nah, mereka nanti akan dibentuk kelompok Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya kelas 5, kelas 4 tidak ada. Pakainya kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Seperti itu. Jadi campur, nanti kelompok A itu terdiri dari ada kelas 4 dan ada kelas 5. Untuk kelas 3-nya nanti
mereka ditugaskan menjadi wirausaha. Jadi nanti tetap dibagi kelompok, misalkan dalam kelas 3A, 3B itu kan kalau nggak salah jumlahnya ada 80 ya Bapak Ibu. Nanti kita misalkan dibagi menjadi 8 kelompok, berarti 10 orang. Ada yang jualan minuman, ada yang jualan makanan berat, ada yang jualan cemilan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk kelas 1-2-nya, nanti mereka berfungsi tugasnya untuk menjadi supporter atau penonton. Tim hore, begitu Bapak Ibu. Lanjut. Yang ketiga, nah sebelum ke festivalnya kita lakukan simulasi dulu Bapak Ibu, pelaksanaan uji cobanya di minggu ketiga. Jadi mereka kira-kira mereka paham tidak dengan tugas yang mereka punya gitu Bapak Ibu. Lanjut yang terakhir itu evaluasi. Nah untuk evaluasi itu biasanya kan kita evaluasi itu kan ada di akhir kegiatan. Nah, kenapa saya ditaruh di sini? Karena biar sebelum festival mulai mereka sudah mengerti, karena sudah dievaluasi kesalahan mereka apa, kelebihan mereka, pokoknya kesalahannya harus dievaluasi dulu sebelum ke acara festival. Lanjut ke minggu kelima itu nanti ada festival permainan tradisional tadi, ada bakyak, ada egrang dan juga tarik tambang. Nah, untuk kekuatan aset sekolahnya, yang pertama, kepala sekolah dan guru harus saling mendukung kegiatan ini agar kegiatan berjalan dengan lancar. Jadi kepala sekolah sama guru tuh harus sama-sama saling mendukung, harus sama-sama saling mensupport agar kegiatan berjalan dengan lancar. Yang kedua, pemanfaatan dana sekolah. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu, yaitu finansial. Sebelumnya itu kita harus berdiskusi dulu. Berdiskusi bagaimana finansial anggarannya berapa untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, fasilitas sekolah seperti lapangan. Lapangan alhamdulillah kondisi lapangan kita sangat baik ya Bapak Ibu, bagus. Ruang kelas juga bagus ya Bapak Ibu. Alat tulis, laptop, sarana dan prasarana sekolah lainnya seperti aset fisik namanya. Kalau untuk aset manusianya kan kita objek manusia. Lanjut, yang keempat, Bapak Ibu membudayakan permainan tradisional di kalangan peserta didik sehingga menjadi pionir untuk sekolah lain. Jadi aset budaya dan politik. Yang kelimanya, permainan tradisional sudah familiar dimainkan di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Itu aset lingkungannya. Nah, untuk rencana evaluasinya, yang pertama, data yang diambil berupa dokumen kegiatan, portofolio kegiatan, dan produk untuk evaluasi keterlaksanaan kegiatan. Jadi nanti pada saat festival olahraga permainan tradisional dilakukan, anak-anak juga harus mempunyai dokumentasi evaluasi agar apa? Fungsinya buat nanti kedepannya, perbaikan buat kedepannya Bapak Ibu. Yang kedua, mempersiapkan rubrik observasi guru, refleksi antar teman, lembar checklist kegiatan, dan pertanyaan untuk wawancara. Ini juga sama nanti buat kedepannya agar lebih baik lagi, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, pengambilan data menggunakan observasi, checklist, dan wawancara yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik, dan juga dari peserta didik kepada peserta didik yang lain. Lanjut, masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Kayaknya ngantuk. Oke, masih semangat, masih fokus ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Kemungkinan tantangannya nih. Ada yang pertama yaitu koordinasi tim. Biasanya tantangan anak-anak tuh dengan timnya. Kadang pengennya tuh yang timnya tuh yang bagus-bagus. Bu, saya mau pengen yang bagus-bagus ya. Saya mau pengennya nggak mau nih. Biasanya geng-gengan ya kayak gitu Bu Siti ya. Ya. Yang kedua, pengambilan data untuk evaluasi. Nah, yang ketiga, keselamatan peserta didik ketika diberi kesempatan untuk melaksanakan secara mandiri. Dan yang keempat, ketercapaian tujuan terkait pemahaman akan pentingnya gerak. Lanjut, nah, bentar lagi nih. Solusi, nah yang terakhir solusinya tadi, itu tantangan tersebut akan kita minimalisir dengan prakegiatan, yaitu dengan cara pemahaman secara mendalam dari inti pendidikan kebugaran. Jadi secara tidak langsung mereka melakukan festival
permainan tradisional, mereka juga melakukan komponen kebugaran jasmani ya. Tadi tuh kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan daya tahan yang terdapat dalam permainan tradisional. Tadi apa aja Bapak Ibu permainan tradisionalnya? Oke, egrang, bakyak, tarik tambang. Oke, lanjut. Yang kedua, pemahaman keterampilan pada abad 21. 4C. 4C tadi apa aja Bapak Ibu? Komunikasi, kolaboratif, apalagi kreatif sama Critical thinking. wah, betul sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan. Lanjut yang ketiga, semua guru sebagai fasilitator membuka ruang diskusi jika ada kesulitan peserta didik dalam memahami sesuatu. Begitu. Jadi kalau misalkan ada peserta didik yang belum tahu caranya, kita wajib membuka ruang diskusi. Begitu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ini sepertinya sudah di akhir karena sudah ada pertanyaan pemantik nih. Baiklah, di sini nanti saya akan membagikan kertas. Silakan boleh diisi nanti nama dan juga guru kelas berapa Bapak Ibu. Boleh nanti diisi pertanyaan pemantiknya ditulis juga lagi juga nggak apa-apa soalnya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang rancangan tadi yang saya buat? Yang kedua, mohon berikan saran terkait rancangan yang saya buat. Saya kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Kesimpulannya tadi itu berarti saya melakukan festival permainan tradisional yang bersumber dari murid, dari panitia, terus dari wasit juga, supporter, wirausaha, semuanya bersumber dari murid. Lalu kita sebagai pendidik cuma memberikan sarana fasilitator. Pertanyaan pemantik ini fungsinya nanti untuk kedepannya memberikan evaluasi terhadap saya Bapak Ibu, terhadap rancangan pembelajaran festival permainan tradisional yang menggunakan model SEM, Sport Education Model. Yang pertama, bagaimana rancangan yang saya buat menurut Bapak Ibu. Yang kedua, berikan saran terkait rancangan yang saya buat. Nanti hasilnya akan saya lampirkan di tugas dokumen. Sudah. Nomor 2, maaf. Nomor 2, nah ini dia. Jadi ini nanti buat bahan evaluasi saya ke depannya Bapak Ibu.
Nanti setelah selesai membuat umpan balik terhadap saya, perwakilan saja ya Bapak Ibu, nanti ada 2 orang yang speak up ke depan, dibacakan saja nggak apa-apa Bapak Ibu hasilnya, seperti itu. Wah, Ibu Siti sangat panjang sekali ya. Ibu Atin, wah Ibu Dea juga sampai ke bawah-bawah. Pak Nandar juga. Lumayan sedikit. Sudah Bapak Ibu? Ya, masih ada 2 menit lagi Ibu. Bu Atin masih tetap semangat ya walaupun bawa anak. Sudah Bapak Ibu? Ini hasil sendiri kan ya, tidak mencontek ya? Baiklah, di meja situ ada wireless. Barangkali ada yang mau perwakilan menyampaikan umpan baliknya terhadap saya. Silakan. Pak Nandar? Dulu. Atau Dulu mungkin. Bentar lagi. ya. Belum selesai. Waktunya. Wah, kayaknya ini umpan baliknya negatif apa positif nih ya? Banyak sekali. Negatif positif. Waduh, campur ya Bu Dea. Sudah semua? Sudah, Pak Mangga Pak. Izinkan saya maju dulu. Iya. Ini udah Terima aktif kasih. ini ya. Ya, oke Bapak, terima kasih ya sudah mau mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar, wali kelas 2B. Nah, mengenai nomor 1, pertanyaan pemantik, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang rancangan yang Ibu buat? Ya. Ini menurut saya, 1, sudah sesuai dengan alur dan terperinci jelas. Ya. Terus yang kedua, untuk anak didik ini sangat bagus, mengangkat permainan tradisional yang sudah dilupakan oleh kita semua. Oke. Nah, terus akan membuat seperti tadi, anak akan lebih banyak gerak, Ya. tidak fokus dengan gadget-gadgetnya. Ya. Yang kedua, tentang berikan saran terkait tentang rancangan yang saya buat. Nah, menurut saya ini, kalau bisa untuk pelaksanaan anak-anak ntar dikasih waktu untuk belajar, Bu. Oh, siap. Jadi tidak mendadak. Siap. Jadi dalam kelompok itu supaya sudah ibaratnya timnya udah solid gitu, Iya, Bu. iya. Jadi saran saya diberi waktu untuk latihan dalam kelompok-kelompok itu. Berarti biar mempererat Biar ini, udah terjalin kekeluargaan kelompok kekompakan. itu ya. Nah, Oh ya, baik Pak. dari saya mohon maaf, hanya itu saja saran dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Pak Nandar, Bapak Ibu. Lanjut, yang kedua siapa? Ya, Ya. Mangga, Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sulastri Sabet Sila dari guru kelas 1B. Untuk yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang rancangan yang Ibu Lela buat? Iya. Alhamdulillah bagus, cara menerangkan program untuk acara juga jelas, apa saja yang mau dilakukan dan alurnya juga rapi. Terima kasih Nah, Bu. terus untuk yang kedua, saran dari saya
Ya, sama kayak yang tadi Bu Lela sampaikan, sarannya untuk pembuatan kelompok, sarannya itu dikelompokkan dari guru saja sih Bu. Soalnya iya. kalau dari siswa takutnya request. Ya, milih-milih ya. benar. Iya, jadi mohon untuk nanti misalnya per grup kan kelas 6 kan panitia. Ya, kelas 4, nah, kelas nanti 5. kan misal kelompoknya Putri sama siapa. Terus dari guru pembinanya misal Bu Siti. Nah, nanti yang bikin kelompok diusahakan Bu Siti saja karena takutnya gitu misal kelas 5 bagiannya tadi apa misal egrang Bu nanti aku mah kelompoknya sama ini aja sama ini aja iya jadi tolong nanti per gurunya saja ya udah cukup itu saja sih Bu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat Ibu Tri. Oke, makasih Bapak Ibu atas saran dan juga tanggapannya yang sudah memberikan kepada saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.